Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus musala dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim serta bersilaturahmi untuk mempelajari firman suci Allah sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nisa di ayat 12 yang diawali dengan kalimat walakum nisfu ma taraka azwajukum. Silahkan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang masih hidup dengan niat selalu bertaklim, mudah-mudahan diberikan panjang umur serta sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita. Dan keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Wa barakati Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali. Wa bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dicari, diperhatikan An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Yang perlu diperhatikan,
Dalam bacaan tadi di antaranya adalah walakum, mim mati ketemu nun, idhar walakum, jangan walakum, jangan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in, sama idhar, illam yakul lahunna waladan, qalqalah kubra. Wa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna. Kalau sulit berhenti di situ, kita lanjutkan. Wa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Wa in kana, nun mati ketemu kak ikhfa, namun ikhfanya ikhfa ba'an, ikhfa jauh, suaranya jauh. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ wasiyatan minallahi wallahu bukan wallahu tapi wallahu alimun halim. Tilka hududullah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Wa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. عليم حليم. الله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'adzim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walakumul nisfu ma ba'adukum illa yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين Sadaqallahul azim. Bil. Maaf, ambilin air minum yang di situ, udah yang dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hadirin banyak bertanya-tanya dengan fenomena yang terjadi. Ada bujangan 17 tahun rela menikahi nenek-nenek 70 tahun. Kira-kira apa sih yang dicari? Nenek-nenek sudah 70 tahun itu ya kayak balon diisi air. Ada juga seorang gadis 17 tahun mau menikah dengan kakek-kakek yang umurnya 70 tahun. Apa sih yang dicari? Tinggal terong rebus doang. Bu, tahu nggak terong yang direbus? Tahu nggak? Tahunya digoreng. Oh, digoreng. Kirain tahu yang direbus. Bisa aja. Ternyata ini Bapak dan Ibu. Walakum, dan bagi laki-laki sebagai seorang suami, nisfu ma taraka azwajukum, mendapat 50% dari tirkah
istrinya yang meninggal. Kalau jandanya itu kaya raya, mempunyai harta yang jumlahnya sampai 100 miliar, maka boleh bil dikawin dia, walaupun sudah balon diisi air. Cuman hati-hati, susunya sudah kedaluarsa, expired. Ketika dia mati, itu suaminya dapat 50%. Kalau janda itu punya kekayaan 100 miliar, maka kubil dapat 50 miliar. Wow, jadi gadis 4 miliar. Mungkin ini mungkin sampai umur 17 tahun rela menikahi nenek-nenek 70 tahun. Ilam yakun lahu walad, kalau si nenek itu tidak punya anak. Kalau punya anak, Lihat di layar Bapak Ibu. Anak dari mana? Anaknya itu minkum au min ghairikum. Anak dia sendiri bersama suami yang dulu, atau anak dia dengan kita, sama aja bagian kita 50% kalau dia tidak punya 50 miliar bil. Tetapi fa in kana lahunna walad, seandainya nenek-nenek itu sudah punya anak dan punya anak, falakumur rubu', maka kalian hanya kebagian 1/4, berarti masih 25 miliar bil. Cari bil, cari bil. Lumayan 25 miliar. Kalau dapat nanti bagi-bagi bil. Ini saya kasih tahu aja, di dalam Faraid ayat ini nggak dirubah, tetap begini di dalam Faraid. Kalau yang kemarin dirubah lagi, dirumuskan lagi oleh ulama. Tapi kalau ini enggak, udah jadi Faraidnya udah begini. Namun semua itu bisa dimiliki oleh kita sebagai seorang suami barunya, mimma tarokna mimba diwasiyatin, setelah terlebih dahulu dilaksanakan wasiat yusina yang dilaksanakan nenek itu, laksanakan dulu wasiatnya, audain, atau kalau punya utang bayar utang dulu, utang neneknya. Ternyata kita cek and recheck, utangnya 150 miliar. Kapok. Wa ulhiqa bil walad fi dzalika waladul ibni bil ijma'. Itu kalau perempuan yang meninggal. Bagaimana kalau suami yang meninggal? Walahunna rubu', dan bagi para istri, lihat di layar kalau nggak percaya. Walahunna itu ay azzaj au zaujatu, semua istri ta'addadna aula. Apakah istrinya ada 2 atau 3, 4, 1, sama bagiannya ar-rubu' 1/4. Kebetulan kalau istrinya 1 dapat 20 miliar, 25 miliar. Kalau isinya 4 dibagi 4. Enggak juga, mungkin 6,5. bukan dari 20 25. bagi 25. Kan tadi juga begitu, 25. Dengar 20 baru saya. Astagfirullah. Anakmu Seperempat dulu yang itu juga illam yakul lakum walad.
Kalau suaminya itu tidak punya anak, minhunna au min ghairihinna, apakah anak itu dari istri yang dulu atau dari ibu yang sekarang menjadi istri yang ditinggalkan. Fa in kana lakum walad, kalau seorang laki-laki yang meninggal itu punya anak, meninggalkan istri, maka istrinya kebagian falahuna sumun, hanya 1/8. Nah ini kemarin ribut-ribut 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, di Tanah Pasir ada Abah Haji Jasura meninggal, istrinya minta bagian, anaknya nggak ngasih, sampai anaknya berkunjung ke rumah saya minta dibelain hukum. Saya bilang, emang hukumnya apa? Ibu itu minta bagian dari harta abah. Ibu maksud ibu siapa? Ya ibu tiri kami minta bagian. Saya bilang, kenapa? Emang kenapa minta bagian? Kan istri abah. Tapi istri abah baru seminggu, Ustaz. Nah, di tafsir lain dijelaskan, walaupun itu istri yang ditinggalkan nikahnya baru 1 hari dengan suami yang meninggal, tetap dapat bagian 1/8. Tetap. Bahkan di dalam tafsir apa saya lupa, walaupun istri barunya itu belum sempat tidur sama suaminya, habis nikah karena umurnya sudah 70 tahun, dipestain, mungkin suaminya kecapean, mati, belum sempat tidur, tetap dapat 1/8. Lumayan. Kalau 100 juta kan 8 miliar, 100 miliar 8 miliar dapat, lumayan. Tetapi wa in kana rajulu yurasu kalala, seandainya ada seorang laki-laki yang mewariskan kalalah, ela walida. Kalalah itu kalau bahasa Sunda mah sebatang kara. Ela walida, sudah tidak punya ayah ibu, wajar. Wala walada, dan juga tidak punya anak, sebatang kara. Aw imratun yursu kalalah, atau seorang wanita kalalah, walahuna aw ukhtun aw tapi dia masih punya saudara, maka saudara si kalalah tadi falikulli wahidin minhum sulus, dapat 1/6 mimma taraka, dari tirikah yang ditinggalkan. Tetapi fa in kanu ikhwatun wa ikhwatun minal ummi aktsara min dzalik, tapi kalau saudaranya banyak, fahum fihi syuraka sulus, maka mereka bagi bareng-bareng dari 1/3 bagian tadi. Itu pun mimba diwasiat yuso biha audain, setelah wasiatnya terlebih dahulu dilaksanakan dan utangnya terlebih dahulu dibayarkan. Ghairah mudhar, cuman wasiat ini wasiat yang tidak membuat madarat. Apa yang wasiat yang tidak membuat madarat? Ayusi bi aktsara minas sulus, kalau wasiatnya itu di bawah standar 2%, 3%. Tapi kalau wasiatnya di atas sampai batas sulus 33% dari harta kekayaan yang dia miliki, wasiat itu tidak wajib dilaksanakan. Tidak. Sulus 33,33 tidak wajib dilaksanakan.
Berbeda dengan hibah. Kalau orang itu menghibahkan sebelum meninggal, itu persentasenya tidak terbatas. Walaupun 100% mayit itu menghibahkan hartanya ke orang lain, itu tidak bisa diganggu gugat kalau hibah. Kalau wasiat bisa dibongkar. Apa bedanya hibah dengan wasiat? Hibah itu biasanya dilaksanakan di waktu sehat, sadar 100%. Kalau wasiat itu biasanya dilaksanakan waktu dia menjelang matinya. Saya berwasiat ya, kayaknya saya udah kadang-kadang. Jadi bisa saja dalam keadaan sakit dia tidak sadar apa yang diucapkan. Maka ketika melebihi 33%, sepertiga, maka kalau melebihi sepertiga dari harta kekayaan yang dia miliki, itu boleh dibongkar, digagalkan. Tilka hududullah, wasiyatan minallah. Itulah sebagai pesan dari Allah, wa qadun yusikum minallah. Kalau kalian ingin membagi harta menggunakan hukum faraid, akan. Tapi kalau tidak menggunakan faraid juga nggak apa-apa. Bagaimana membaginya Ustaz? Di faraid nggak kena. Kenapa? Karena hartanya nggak ada. Ya nggak usah. Wallahu alim. Allah Maha tahu. Ada yang bisa diparoin, ada yang enggak. Karena yang meninggal itu ada yang kaya, ada yang miskin. Di samping Allah itu alim, halim, juga Allah bijaksana. Bitakhiril uqubati amman khalaqahu. Wasadasan min zakari wa laysa. Sebenarnya kalau Bapak baca wallahu alimun hakim, sama sebenarnya maknanya. Bijaksana juga, hakim bijaksana, alim juga, halim juga bijaksana. Tilka hududullah, itulah rambu-rambu Allah. Al-ahkamul madhkurah min amril yatama wa ma ba'dahu hududullah syari' aihi allati hadda li ibadil ya'lamu biha wa la ta'adadu wa man yuti'illah wa rasulah. Dan barang siapa yang mentaati aturan Allah wa rasulah, dan mentaati aturan Rasulullah bima hakama bihi, dalam melaksanakan hukum, di antara mereka yudkhilhu jannat, maka Allah akan memasukkan orang taat itu ke dalam surganya Allah. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Khalidina biha, mereka akan kekal di dalam surga selamanya. Wa dzalikal fawzul alim, dan itulah kebahagiaan yang agung kalau kita di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita yuti'illah wa rasulah. Mudah-mudahan walaupun capek, walaupun ngantuk, walaupun lelah, kita masih bisa menghadiri majelis salim ini. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan nggak capek Pak, dari Muara Baru ke sini jauh. Lagi di jalan macet ngumpul, masya Allah. Kemarau ngumpulnya, hujan beceknya. Baik hadirin, itulah suguhan ta'lim kita pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.